Sumber Sejarah present by Ellie and Laras. Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Laras Amelia absen 20 dari kelas 10H dan teman saya Ellie Sabana Ayu Aryaningrum absen 11 dari kelas 10H. Kebetulan aku sama Ellie lagi jalan-jalan nih. Kemana ya? Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Udah, mending sekarang lanjut ke penjelasan tentang sumber sejarah yuk. Menurut kalian, sumber sejarah tuh apa sih? Sumber sejarah adalah segala bentuk peninggalan masa lalu, baik berupa tulisan, benda, rekaman, maupun cerita lisan yang digunakan oleh peneliti untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan suatu peristiwa sejarah. Sumber-sumber ini berfungsi sebagai bukti nyata yang membantu sejarawan menelusuri bagaimana suatu peristiwa terjadi, siapa yang terlibat, apa penyebab dan akibatnya, serta bagaimana peristiwa tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Tanpa adanya sumber sejarah, kajian sejarah tidak dapat disusun secara objektif, karena setiap rekonstruksi masa lalu membutuhkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber sejarah menjadi fondasi utama dalam penelitian sejarah dan berupa kunci untuk membuka pemahaman tentang perjalanan kehidupan manusia dari masa ke masa. Selanjutnya adalah pembagian sumber sejarah. Sumber sejarah dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan jenis informasinya, dan yang terakhir berdasarkan asalnya. Yang pertama akan kita bahas adalah sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, sumber benda, dan sumber audiovisual. Sumber tertulis adalah sumber yang berasal dari tulisan atau catatan masa lalu. Contohnya yaitu prasasti, naskah kuno, dokumen arsip, dan surat kabar. Lalu yang kedua adalah sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui keterangan langsung dari saksi atau pelaku yang mengalami peristiwa sejarah. Contohnya adalah wawancara. Lalu yang ketiga adalah sumber benda. Sumber benda merupakan sumber yang berupa benda fisik yang ditinggalkan oleh masyarakat di masa lalu. Contohnya adalah bangunan kuno, candi, dan artefak. Lalu yang terakhir adalah sumber audiovisual. Sumber audiovisual adalah sumber sejarah yang berasal dari teknologi perekaman. Yang contohnya adalah foto, rekaman video, film dokumenter, dan rekaman suara. Kita lanjut lagi ke pembagian sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Pembagian sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber primer, dan yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari waktu yang hampir bersamaan dengan peristiwa yang diteliti atau merupakan saksi langsung. Contohnya adalah prasasti, artefak asli, dokumen resmi, atau wawancara dengan pelaku sejarah. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah yang sudah diolah, ditafsirkan, atau ditulis kembali oleh pihak lain setelah peristiwa berlangsung. Contohnya adalah buku sejarah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan ensiklopedia. Selanjutnya, sumber sejarah berdasarkan jenis informasinya. Sumber sejarah berdasarkan jenis informasinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber material. Sumber material berupa benda-benda peninggalan, fisik atau arkeologis. Contohnya yaitu bangunan bersejarah, senjata, dan peralatan rumah tangga kuno. Yang kedua yaitu sumber imaterial. Sumber imaterial adalah informasi yang tidak berbentuk fisik, seperti ide, nilai, legenda, dan tradisi lisan. Contohnya yaitu mitos, cerita turun-temurun, dan adat istiadat. Yang terakhir adalah sumber sejarah berdasarkan asalnya. Sumber sejarah berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah sumber sejarah asli yang dibuat atau dihasilkan pada waktu peristiwa terjadi. Sumber ini bersifat langsung dan belum mengalami interpretasi pihak lain. Contoh dari sumber primer yaitu dokumen resmi, artefak, catatan pribadi, rekaman lisan, foto dan video pada saat peristiwa terjadi.
Yang kedua yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder adalah sumber sejarah yang ditulis atau dihasilkan setelah peristiwa terjadi, biasanya berdasarkan analisis atau interpretasi terhadap sumber primer. Contoh dari sumber sekunder yaitu buku sejarah, artikel ilmiah tentang peristiwa masa lalu, biografi yang ditulis jauh setelah tokoh hidup, dokumenter yang diproduksi berdasarkan bahan arsip, ensiklopedia, dan karya ilmiah lainnya. Sekian penjelasan dari kami. Thank you for watching.